Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Masih bareng sama aku nih, Lila. Jadi waktu video ini diupload tuh Desemberan. Harusnya kalau aku nggak selesai UAS, apa enggak udah mulai akhir-akhir atau malah udah libur. Bahkan aku lupa jadwalku sendiri. Cuman aku udah punya planning gitu loh buat liburan. Jadi aku pengen belajar banyak hal baru pas liburan. Dan bulan ini, yaitu bulan November, aku mulai latihan Muay Thai dan ngerasa jadi kayak ketagihan belajar banyak hal baru gitu loh. Semoga terlaksana sih nanti Desember. Oh iya, by the way, balik lagi di Apa Kabar Diriku episode ke-20. Gila gak sih? Udah episode 20 aja. Semoga di Apa Kabar Diriku ini bisa lanjut sampai episode 200 atau 300-an ya. By the way, di episode ke-20 ini aku mau bahas nih tentang belakangan ini banyak yang menyerah. Gak usah lama-lama, langsung masuk aja ke videonya. Jadi kenapa aku buat topik ini tuh gak mau nge-hate siapa-siapa ya. Dan semoga kalian semua bisa menerima dengan pikiran terbuka gitu. Jadi memang tahun-tahun belakangan ini kan agak sulit ya. Pertama karena corona pastinya. Kedua kan ada PHK berjamaah. Dan yang ketiga, pastinya karena banyak PHK jadi susah cari kerja. Dan aku sering lihat gitu loh, banyak orang yang menyerah atau akhirnya memilih untuk bunuh diri. Jangan dilanjutin kali ya, karena kalau dilanjutin siapa tahu kena strike YouTube ngomong kayak tadi. Dan walaupun puji Tuhan, orang tua aku masih buka toko seperti biasa dan tidak berkurang sedikit pun, tapi aku tahu banget sih perasaan orang-orang yang bahkan mikir gitu, besok mau makan apa ya, kayak bingung gitu. Mau makan apa besok aja udah bingung. Kenapa aku tahu? Karena temanku sendiri cerita ke aku. Terus aku mikir kan, wah harusnya berarti aku banyak bersyukur gitu. Karena aku bisa beli apa aja yang aku mau, yang aku pengen. Aku mau beli makanan, langsung beli aja. Dan untungnya sekarang temanku yang tadi aku bilang itu finansialnya udah mulai stabil ya, udah mulai bisa beli makanan bebas lah, nggak kayak dulu-dulu. Dan semoga juga kalian yang mungkin lagi terkena masalah finansial juga, kalian bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik nantinya. Dan semoga cepet ya, nggak lama, kalian bisa dapat pekerjaan atau orang tua kalian bisa dapat pekerjaan. Dan semoga sih semua orang bisa merasakan kebahagiaan akhir tahun gitu. Dan juga pastinya karena corona atau COVID-19 ini, banyak orang yang sudah dipanggil kembali oleh Tuhannya masing-masing dengan lebih cepat ya. Dan jujur pasti orang yang ditinggalkan kan merasa kaget dan sedih banget kan. Apalagi ya bayangin aja keluarganya, mereka akan sesyok apa gitu ditinggal sama orang yang penting, orang yang disayangi. Pasti kan berat banget kan buat hati mereka. Apalagi kalau perginya kan mendadak ya. Kalau COVID itu kan benar-benar kita nggak ngerti besok tuh masih bisa bangun atau enggak gitu. Besok masih bisa lanjut berobat dan akhirnya sembuh, atau ternyata hari ini hari terakhirnya malah. Dan juga emang banyak orang yang akhirnya memilih untuk pergi karena udah merasa lelah aja gitu. Merasa kayak dunia ini terlalu tidak adil untuk dia karena banyak tekanan yang datang. Dan juga ya ada cerita dikit sih, ada katingku yang juga memilih untuk bunuh diri karena dia stres kuliah. Kan aku gak bisa bayangin sih keluarganya, kayak pasti sedih banget gak sih. Dan jujur waktu aku dengar ada berita katingku memilih untuk bunuh diri tuh, aku mikir kayak wah gila sih, kayak kenapa ternyata seberat itu ya hidupnya. Kayak kita kan nggak ngerti ya, kita nggak bisa ngejudge dia gimana atau dia kenapa. Yang pastinya semoga dia bisa lebih baik sih, dan semoga banyak orang yang mendoakan dan akhirnya dia bisa sampai ke titik yang dia inginkan. Mungkin yang dia inginkan kan sebenarnya kebebasan ya, kebebasan yang dia nggak miliki itu waktu masih ada di dunia. Mungkin waktu sekarang main kemarin tuh dia ngerasa tertekan banget, dia ngerasa nggak ada orang yang
bisa melindungi dia. Mungkin orang-orang yang dekat sama dia lagi lepas sama dia, akhirnya dia memilih untuk ya udah, kayaknya ini saat yang tepat untuk pergi gitu. Walaupun sebenarnya kan ya kita nggak bisa ngejudge juga ya, karena kita nggak ngerti seberat apa hidup dia. Tapi untuk kalian yang lagi dengerin ini, semoga kalian tidak memilih cara yang sama ya. Semoga kalian menemukan cara yang lebih baik untuk menghilangkan semua masalah yang kalian dapatkan belakangan ini gitu loh. Tapi emang sih kayak banyak alasan gitu memilih untuk pergi atau bunuh diri, karena dunianya udah nggak adil. Memilih untuk pergi karena merasa aku udah berjuang tapi ternyata nggak ada hasil apa-apa. Memilih untuk pergi karena ternyata banyak yang membuli. Memilih untuk pergi karena tak ada teman lagi. Banyak alasan sih kalau misalnya kita mau bilang tentang hal ini. Jadi untuk kalian yang punya temen yang lagi di fase kayak tadi, sedang menyerah gitu ya, semoga kalian tetap temenin ya, jangan dilepas gitu. Tetap support dia, semoga dia bisa kembali lebih stabil gitu. Walaupun aku tahu sih sebenarnya di Indonesia itu agak susah ya tentang mental health gitu, karena gak banyak edukasi gitu. Jadi banyak orang yang ngerasa kayak, oh kamu mikir kayak gitu karena kamu kurang dekat sama Tuhan, coba kamu ke rumah ibadah aja sana. Biasanya kan yang ngomong kayak gitu tuh orang-orang tua ya, maksudnya kayak keluarga kita yang lebih tua, karena mungkin di saat mereka masih muda belum ada masalah kayak sekarang kan. Ya jelas dunia masanya udah beda ya, bukan dunianya. Masa mereka muda dan masa kita muda itu emang udah berbeda. Walaupun ya jelas mereka udah hidup lebih lama, mereka udah tahu asam garam dunia. Cuman akhirnya kan mereka harus belajar lagi kan apa yang dibutuhkan untuk kita sekarang gitu. Dan juga masih banyak orang tua yang berpikir kalau anaknya pergi ke psikolog atau psikiater tuh mereka berarti orang ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Dan mungkin untuk kalian yang punya orang tua yang berpikir seperti itu, bisa diomongin pelan-pelan sih, dan jangan maksa. Karena kalau misalnya kalian maksa kayak, enggak mah, kalau ke psikiater atau ke psikolog tuh bukan berarti kita ada gangguan jiwa, tapi karena kita ingin meluapkan masalah yang tidak bisa diluapkan. Kan nggak bisa sih menurutku ngomong kayak gitu, karena terkadang pilihan orang tua itu lebih di saat mereka sudah memilih sesuatu dan mereka berpegang teguh dengan alasan itu, ya percuma gitu. Kalian nggak bisa kayak membuat mereka akhirnya berpikir kayak, oh iya anakku bener nih. Tapi diomonginnya menurutku sih pelan-pelan aja ya, kayak nih mah, aku ada di internet, di website yang terpercaya tentang psikolog dan psikiater. Sebenarnya itu mereka bisa kayak gini loh. Sebenarnya mereka bisa menenangkan masalah kita loh. Diomongin pelan-pelan aja kayak setiap hari. Akhirnya kan mereka lama-lama teredukasi ya. Akhirnya mereka lama-lama mikir kayak, oh berarti anakku ada apa-apa nih, ada masalah nih pasti, makanya dia sampai berani ngomong kayak gitu. Menurutku sih gitu ya. Jadi lagi-lagi jangan kayak memaksakan kehendak kamu gitu. Menurutku sih gitu. Dan mungkin kalian yang sedang ada di perasaan ingin menyerah, ingin berhenti juga, yuk coba pegangan tangan bareng-bareng. Yuk berdiri bareng-bareng. Yuk coba jalan pelan-pelan lagi. Gak perlu lari, gak perlu cepet-cepet juga. Kalau kamu cuma bisa ngerangkak dulu, ya udah ngerangkak aja, gak apa-apa. Tapi jangan pernah kalian tuh mikir kalau kalian udah gak berguna lagi di hidup ini. Jangan mikir kalau gak ada kalian, dunia ini gak bakal beda kok. Jujur, aku adalah tipe orang yang percaya kita dilahirkan karena ada alasan. Coba ya, ini lucu-lucuan aja. Bayangin kalau dulu Steve Jobs itu mikir kayak, ya udahlah, aku nyerah juga dunia nggak beda gitu ya. Dan akhirnya dia memilih untuk berhenti. Terus, tapi kan kalian bakal jawab ya, Steve Jobs kan itu punya privilege dan aku nggak punya gitu Del. Ya, aku pernah sih dengar kata-kata
kalau kalian hidup miskin itu bukan salah kalian, tapi kalau kalian mati miskin itu baru salah kalian. Itu bukan berarti kalian harus benar-benar kerja, kerja, kerja tipes, tapi kerjalah dan jangan menyerah. Bukan karena kalian lulusan S1, tapi kalian cuma mau kerja di kantoran gitu. Kalian nggak mau kalau misalnya suruh buka Lamongan atau suruh buka mie ayam. Paling enggak aku kan mahasiswa S1, ya bukannya kafe lah, masa bukannya warung-warung pinggir jalan kayak gitu. Loh, kalian bilang kayak gitu kan berarti kalian udah melewatkan opportunity kalian kan sebenarnya. Kalian melewatkan hal yang mungkin bisa membuat kalian tuh lebih besar dari sekarang. Cuman karena kalian gengsi, kalian ngerasa kayak itu bukan level kalian, akhirnya yaudah kalian tinggalin gitu. Berarti kan sebenarnya memang kalian yang meninggalkan opportunity yang sudah diberikan sebenarnya. Itu sih kayak menurutku. Akhir kata buat aku sih, kayak dari aku ya, sebenarnya pelajaran ini buat diriku sendiri sih, biar bisa terus bersyukur, aku terus bisa dapetin hal-hal yang aku pengen, dan semoga kedepannya juga aku bisa lebih baik pastinya. Segitu aja sih dari aku. Makasih banget buat kalian semua yang udah dengerin sampai akhir, and see you guys di next video. Bye bye semuanya, terima kasih.